先来点开胃菜。好，暮云，Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-437. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode barunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 436. Di sini Muyun memberikan pengajaran kepada orang-orang dari aliansi darahnya, karena bagaimanapun peperangan sudah dekat. Jadi Muyun ingin mengajari mereka bagaimana cara membentuk pil seefektif mungkin dan juga cepat. Tidak hanya itu saja, Muyun juga telah mengajarkan kepada mereka bagaimana membentuk senjata dan bagaimana senjata yang diciptakan diperkuat dengan teknik spiritual. Muyun pun mengajari mereka dengan baik. Apa yang Muyun ajarkan itu benar-benar sangatlah bermanfaat dan juga sangat mudah dipahami oleh mereka. Bahkan para murid menganggap kalau Muyun bisa segala hal dan juga sangatlah hebat dalam melakukan hal tersebut. Akan tetapi dalam sebulan ini Muyun benar-benar kelelahan. Tapi apa boleh buat, ia harus melakukan semua itu demi bisa melawan pasukan dari Gunung Xuankong dan antek-anteknya, karena mereka sangatlah hebat dan tidak bisa diremehkan. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Nah, terlihat dan jelas kalau formasi pertahanan Pulau Lawson telah diperkuat. Sedangkan jauh di luar pertahanan terdapat kapal-kapal dari Gunung Xuankong dan juga beberapa anggota keluarga lainnya. Dan jumlah armada sebanyak ini tentu saja membuat orang yang melihat hal tersebut menjadi begitu ketakutan. Jadi ia pun segera masuk untuk memberitahu kabar ini kepada para tetua. Tidak lama kemudian, para tetua dari aliansi darah melihat armada kapal yang kemari. Meskipun kapal ini masih sangatlah jauh, namun para tetua sudah sadar kalau mereka adalah orang-orang dari keluarga Zhu, dan tidak lupa ada 3 keluarga lainnya, seperti Lin, Xin, dan Juan. Mereka ini bukanlah orang sembarangan karena terdapat begitu banyak tetua dan juga bahkan pemimpin keluarga yang datang kemari secara langsung. Hanya untuk bisa menghancurkan formasi pertahanan aliansi darah. Dan tentu di antara mereka semua Gunung Xuankong juga ada. Armada kapal sebanyak ini sedang OTW menuju Pulau Lawson. Tidak hanya mereka saja, namun Muyun juga bisa melihat kehadiran dari pasukan ini. Inilah yang diinginkan oleh Muyun. Jadi dirinya pun mulai mengeluarkan guntur kekacauan agar bisa menyambut para tamu kesayangannya. Untuk bisa mengaktifkan guntur kekacauan, Muyun terlebih dahulu mengeluarkan kristal spiritual kualitas terbaik dalam jumlah yang sangat banyak. Karena semakin bagus dan semakin tinggi kualitasnya, maka akan memperkuat serangan dari guntur kekacauan. Harta ini pun terus melakukan penyerapan dalam jumlah yang begitu banyak. Muyun tidaklah mempermasalahkan hartanya yang terkuras, karena serangan ini pasti bisa menghentikan pergerakan dari armada kapal. 先来点开胃菜。 Serangan guntur kekacauan pun langsung saja dilepaskan. Serangan ini dilihat langsung oleh para tetua dan meminta untuk segera melakukan evakuasi. Akan tetapi serangan Muyun terlalu cepat dan berhasil mengenai salah satu kapal. Akibat serangan ini jugalah telah berhasil melubangi bagian samping kapal, yang tentu saja akan membuat kapal ini bocor. Secara perlahan namun pasti kapal itu pun mulai tenggelam dan mengakibatkan kekacauan. Tidak hanya itu saja, gelombang kejut akibat serangan guntur kekacauan telah membuat lautan menjadi tidak tenang.
Gelombang besar pun telah mengacaukan formasi armada kapal. Tindakan yang Muyun lakukan tentu saja membuat mereka marah besar. Namun apa daya, saat ini mereka masih jauh dari daratan. Alhasil Muyun pun memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan serangan guntur kekacauan. 3 serang guntur kekacauan kembali berhasil mengenai kapal, yang mengakibatkan hancurnya salah satu kapal. Sedangkan 2 lainnya tentu tinggal menunggu waktu saja untuk tenggelam. Para pasukan yang berada di sana pun menjadi kacau balau. Bahkan para tetua menjadi panik harus bertindak seperti apa. Karena jika mereka semakin dekat ke Pulau Lawson, maka sama saja dengan mencari mati. Terlebih lagi armada kapal mereka satu persatu mulai dihancurkan. Para tetua semakin benci dan apa yang Muyun lakukan dan tentu berjanji akan menghabisinya. Untuk Muyun sendiri sama sekali tidak takut dan akan meladeni permintaan mereka. Laju kapal pun mulai ditambahkan dan hal ini tentu sudah Muyun duga. Jadi karena itulah ia pun kembali menambahkan batu spiritual kepada guntur kekacauan. Dan beginilah dirinya bisa kembali melancarkan serangan kepada armada kapal. Namun kali ini ada yang berbeda, sebab serangan guntur kekacauan telah berhasil ditahan dengan begitu mudah. Pada ini adalah Suan Jingkong, salah satu tetua dari 4 pelindung gunung Suan Kong. Tentu kehadirannya kemari membuat mereka terkejut, karena bagaimana bisa sosok sepertinya ikut dalam peperangan ini. Suan Jingkong mengenali rekan lamanya itu. Ia memuji kultivasinya yang sudah meningkat setelah cukup lama mereka tidak bertemu. Suan Jingkong tidaklah heran karena dia berasal dari keturunan burung hantu darah. Tidak mau berdiam diri saja, kini para tetua dari Gunung Suan Kong mulai melakukan pergerakan cepat dan hanya dalam sekejap saja mereka sudah berada tepat di hadapan formasi pembunuh ciptaan Muyun. Muyun tidak menduga kalau 4 penjaga akan datang secara langsung kemari. Walaupun begitu, Muyun tidaklah takut kepada mereka dan akan meladeninya. Suan Husin meminta Muyun untuk menyerah saja. Karena jika dia tidak mereka habisi, maka Gunung Suan Kong tidak akan pernah melepaskan dendam ini kepada aliansi darah, bahkan selama ratusan tahun sekalipun. Muyun tidak peduli dan apa yang dia katakan. Melihat sikap sombong Muyun semakin membuat Suan Jingkong kesal. Ia sudah tidak mau berbicara apapun kepada Muyun dan akan memperlihatkan sebuah senjata yang bisa menghancurkan formasi ini dengan mudah. Senjata abadi peminjaman leluhurnya pun telah dirinya keluarkan. Dan senjata inilah mereka yakin formasi darah Muyun bukanlah apa-apa. Sebab senjata inilah yang paling cocok untuk melakukan penghancuran. Suan Jingkong pun mulai menyalurkan kekuatannya dalam jumlah yang besar untuk bisa menggunakan harta itu. Setelah semua ini barulah dirinya melancarkan serangan kepada formasi pertahanan. Dari apa yang kita lihat, serangan ini memang bukanlah sebuah serangan sembarangan. Tidak heran mengapa ini disebut sebagai senjata abadi, karena mampu menciptakan daya serangan yang begitu besar. Hanya saja kita masihlah belum tahu apakah formasi ini akan hancur atau tidak, sebab episodenya harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Selain orang-orang Gunung Suan Kong, beberapa tetua dari istana lain juga mulai melakukan serangan kepada formasi ini. Bahkan tetua ini meminta Xin Mangyu untuk keluar, karena bagaimanapun dia adalah murid yang paling dirinya sayangi. Jika Xin Mangyu mau bertobat, maka tetua ini berjanji akan kembali menganggapnya sebagai anak. Xin Mangyu pun keluar, yang mana ia juga tahu kalau ketuanya telah menganggapnya sebagai putri sendiri. Jadi seharusnya ia juga menganggap Muyun sebagai menantunya, karena bagaimanapun ia sangatlah mencintainya. Akan tetapi tetua ini menganggap Muyun berada di jalur yang salah, jadi dirinya tidak akan bisa mengampuni Muyun. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.